Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rapli Maram Sebuya, NPM 2208260190, Stambuk 2022. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang gagal jantung. Jadi gagal jantung itu adalah sindroma klinis yang ditandai oleh gejala dan tanda fisik yang disebabkan oleh ketidakmampuan jantung untuk memenuhi kebutuhan suplai darah ke bagian tubuh lainnya akibat kelainan struktural maupun fungsional jantung. Kondisi ini dapat menyebabkan fungsi beberapa organ tubuh tidak maksimal atau bahkan terhenti. Kalau dari etiologi itu muncul karena katup jantung yang rusak, bisa juga akibat melemahnya ruang jantung atau ventrikel kiri yang bertugas memompa darah ke seluruh tubuh, bisa juga akibat kakunya ventrikel sebelah kiri sehingga jantung sulit terisi darah. Kalau dari faktor risikonya itu biasanya dia kelebihan berat badan, dia merokok, gemar konsumsi makanan dengan kandungan lemak dan kolesterol yang tinggi, malas berolahraga dan gemar konsumsi alkohol. Dari gejalanya, biasanya gejalanya itu sesak napas, tubuh terasa lelah, pembengkakan pergelangan kaki, dan biasanya juga dia gagal jantungnya nyeri dada. Dari patofisiologi gagal jantung ini kompleks dan bervariasi dengan banyak mekanisme patogenetik yang bersamaan. Tiga hal yang mendasari terjadinya gagal jantung adalah organ jantung, faktor pemicu, dan mekanisme patologis. Terjadi masalah akut fungsi dan struktur jantung yang dipicu, bisa juga faktor pemicunya itu hipertensi, sindrom koroner akut, aritmia, infeksi, disfungsi ginjal, dan lain-lain, sehingga timbul mekanisme patologis berupa gagal jantung. Selanjutnya, cara mendiagnosanya itu yaitu biasanya pasien gagal jantung ini datang dengan keluhan dia itu nyeri dada. Setelah itu keluhan tambahannya dia ada sesak napas, adanya batuk pada malam hari, ada juga dia terbangun pada malam hari. Itu bisa dilihat di Framingham Diagnostic Criteria of Heart Failure. Di situ ada major kriteria dan minor kriterianya. Selanjutnya bisa di pemeriksaan fisik juga. Kita melakukan pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi jantung. Setelah itu kita lakukan TVJ. Nah, TVJ itu biasanya meningkat. Setelah itu kalau dari itunya pemeriksaan fisiknya batas jantungnya juga melebar. Setelah itu kita bisa melihat dari pemeriksaan penunjang juga adanya foto ronsen dada atau foto toraks, ada ekokardiografi, tes darah lengkap, CT scan atau MRI jantung, dan juga bisa kita meminta enzim jantung. Setelah itu, kalau dari foto toraksnya itu ditemukan adanya kardiomegali. Setelah itu, kalau dari EKG-nya adanya kesan hipertrofi atrium. Selanjutnya ke tata laksana. Tata laksana ini kondisi gagal jantung ini masuk dalam kategori penyakit seumur hidup yang tidak dapat diobati dengan tuntas. Oleh karena itu, penanganan yang dilakukan adalah kombinasi obat-obatan, peralatan penopang jantung, maka operasi juga perlu dilakukan. Setelah itu, gaya hidup yang sehat juga penting untuk dijalani oleh pengidapnya. Dan obat-obat yang bisa kita berikan kepada penyakit gagal jantung ini, kita bisa berikan furosemid 40 mg 1 kali 1. Bisa juga kita berikan captopril 25 mg 1 kali 1. Dan kita juga harus mengedukasi pasiennya, yaitu pencegahannya, yaitu menjaga berat badan, berhenti merokok, membatasi konsumsi minuman keras, berolahraga secara teratur, dan menjaga kadar kolesterol dan tekanan darah pada batas sehat. Selanjutnya, ini adalah referensi yang saya dapatkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.